Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Saya Baby Yuwono dari Surabaya. Sekarang sedang di Surabaya. Malam ini ingin sekali berkumpul bersama Anda lagi dalam acara kita OFRIS, Our Friday Soft Skills. Halo Mbak Adela, Jeng Adela yang ada di Sumatera, apa kabar? Lagi tugas ya. Saya ajak Anda, para sahabat, untuk bergabung dalam acara Our Friday Soft Skills malam ini bersama seorang tamu yang cantik, sahabat saya. Dan kita akan berbincang tentang hal yang mudah-mudahan bermanfaat ya. Our Friday Soft Skills ini adalah sebuah percakapan ya. Kita acara cakap-cakap, bincang-bincang gitu ya, ngobrol cerdas tentang soft skills atau hal-hal yang tentang hal-hal yang berbau soft skills atau sangat berhubungan dengan soft skills. Nah, ini malam ini adalah episode yang kedua. Selamat datang, selamat bergabung. Prof. Melanie Sadono sudah ada di sini, nanti saya invite ya. Episode pertama, Jumat lalu, kita berbincang dengan seorang amazing Nedita, yang The Unstoppable Nedita. Nedita itu seorang makeup artist muda yang begitu gigih, tidak mau kalah dengan keadaan ya. Tidak mau kalah oleh keadaan. Nah, karena kemarin itu ada sedikit gangguan koneksi dengan Nedita dan saya belum sempat untuk bicara tentang soft skills yang dimiliki oleh Nedita, saya ingatkan kembali bahwa Nedita Farah adalah seorang gadis berusia 22 tahun, calon sarjana komunikasi, yang soft skills-nya itu sangat jelas sekali. Ketika masih sangat muda, tidak ada biaya untuk belajar apapun tentang make up, tapi dia tidak berputus asa, ya, dia mencari dari YouTube, mencari dari mana-mana, sehingga dia dapat, ya, umur 17 berani untuk menerima klien pertama, first client. Waktu itu 125.000 fee-nya. Oke, jadi resume tentang soft skills Nedita ini yang kita lihat, kita tangkap sangat positif adalah satu, dia punya kesadaran produktif lewat bakatnya. Jadi bakatnya dalam hal seni tidak dia sia-siakan. Dia bersyukur kepada Allah dengan cara membuat dirinya produktif lewat bakatnya. Kemudian dia punya kesadaran untuk mandiri secara income, ya, bukan dari keluarga yang bisa memberi banyak hal, sehingga dia mencari sendiri. Ibunya menyuruh, kalau kamu ingin sesuatu cari sendiri, itu dia lakukan, luar biasa. Kemudian dia punya kepercayaan bahwa mencari ilmu itu tidak harus keluar duit, gitu ya. Dia berusaha karena tidak ada duit, maka dia harus bisa belajar tanpa duit, dan nanti insya Allah ilmunya itu akan diikuti justru oleh duit, gitu. Keren. Nedita, mudah-mudahan kamu ada bersama kami malam ini. Kemudian dia anak yang berani memutuskan. Jadi dia anak yang cukup percaya diri bahwa dia berani memutuskan untuk menerima klien pertama di usia 17. Ya. Dia berani dengan fee yang seadanya waktu itu ya, karena masih pemula. Dia bukan orang yang dia tidak menolak, bersusah-susah, tidak menolak. Seperti cerita ibunya bahwa dia tengah malam atau pagi-pagi sekali sudah harus bangun berangkat keluar kota dan seperti itu, sehingga ketika ibunya merasa kasihan, ibunya bilang, kamu kok kasihan sekali ya, kerjamu kok seperti ini. Lalu dia bilang dengan tegas, ibu, kalau pekerjaan ini gampang, banyak yang bisa ibu. Justru karena pekerjaan ini susah, artinya membutuhkan tenaga yang luar biasa, aku harus bisa. Nah, seperti itu. Bagus. Ya, seperti itu. Dan satu lagi, Nedita sangat humble menghadapi klien. Seperti itu. Nah, ini di sini Nedita tentunya sudah belajar banyak sekali. Oleh sebab itu di episode kedua malam ini saya memilih topik The Spirit of Learning, kesadaran belajar. Nanti kita akan ulas juga tentang soft skills itu apa gitu ya.
Dan saya menemukan dua hal, soft skills itu kemampuan-kemampuan pribadi dan sosial, ya. Yang kedua, kemampuan-kemampuan itu ya harus dibangunkan, harus dalam membangunkan kemampuan-kemampuan yang namanya soft skills, kita juga harus punya kemampuan untuk membangunkan diri dan relasi sosial kita. Jadi aktornya adalah kita sendiri. Dan untuk malam ini, karena kita semua sedang belajar, maka saya mengundang sahabat yang cantik, Prof. Melanie Sadono Djamil, jadi Profesor Doktor Gigi Melanie Sadono Djamil, Master Biomed kalau saya tidak salah, kepanjangan soalnya gelarnya. Ya, oke. Saya undang. Yes. Sudah bergabung? Apakah Melanie sudah bergabung? Halo Melan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Melan belum terdengar ya, Melan? Gimana nih caranya? Halo, Iya. halo. Sudah kedengaran? Oh, sebentar. Baik. Aku sih bisa dengar suara Bentar, saya copot. Oke. Sudah, Melan? Oke, sip. Udah, sip. Oke, sampun. Oke. Teman-teman yang saya cintai, saya hormati, ini adalah sahabat kecil saya. 4 tahun yang lalu. Ya, kami bertemu di sebuah arena pemilihan Putri Remaja Indonesia tahun 76. Dan dari dulu emang udah cantik gitu ya. Jadi jangan kaget kalau sekarang juga cantik gitu. Udah nenek-nenek lupa ya. Iya, kalau soal neneknya iya kita berdua udah jadi nenek ya. Karena 45 tahun tambah 45 tahun loh. Tambah 15 tahun waktu itu jadi Iya, 45 tahun. Kita waktu itu 16 tahun. Aku 16 tahun. Iya, aku 15 tahun. Jadi sekitar ya kita 60 tahun sekarang. Sama. Saya udah mau 61. Pokoknya yo. Generasi yo. Yang Iya. Oke. Nah, ini kenapa kok saya ngundang Prof. Melanie? Saya panggilnya di sini Prof aja ya supaya teman-teman tahu bahwa ini Prof beneran gitu, bukan Prof-Profan. Zaman sekarang kan soalnya banyak tuh Prof yang nggak jelas gitu ya. Gitu ya. Itu gampang banget dapat diundang oleh Mbak Baby ini di ajang yang ya namanya kita saling sharing gitu, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Ya, dan bermanfaat untuk diri saya sendiri pastinya. Ya, buat kita semuanya, Oke, Prof. Melon, ya, teman-teman, Prof. Melon ini bukan putra dosen loh ya. Prof. Melon ini adalah kalau biasanya dosen itu putranya dosen gitu ya. Prof. Melon ini justru ayah beliau itu seorang petinggi dari oil company gitu. Yang jadi pertanyaan saya, Prof. Melon, kenapa tidak tergiur juga untuk menjadi seperti Papa gitu, yang kemudian hidupnya kalau di oil company kan limelight ya, jadi penuh dengan continue dan jelas gitu, apalagi oleh asing ya waktu itu ya di support oleh asing, sehingga memang pada saat itu saya ngelihatnya sih begitu adorable sekali ya, being a father yang ini. Tapi saya dari kecil itu nggak tahu ya, punya passion tersendiri atau punya ketertarikan sendiri. Ini kan sebenarnya kalau Gigi itu lebih more ke artnya ya kalau menurut saya. Artnya yang dikaitkan dengan science, di medical science-nya. Jadi kalau kita melihat bahwa murni bahwa ini ilmu pengetahuan, jadi intinya begini Mbak Baby, kalau saya baca bukunya Mbak Baby yang Optimizing You, itu sebenarnya kayaknya ada di situ semua. Jadi how I get here,
ternyata itu Iya. rangkaian ceritanya ada di situ gitu. Bagaimana saya begitu firmnya pada saat itu. Memang kedua orang tua saya itu tidak pernah bukan Memaksa. memaksa, tapi dia mengarahkan. Jadi kalau misalnya saya memang keinginan ke arah gigi, ya kamu harus tanggung jawab ke arah gigi. Nah itu saya praktekkan juga sehingga tidak selalu saya menjadi dokter gigi, saya punya klinik, kemudian anak-anak harus ada praktek di klinik saya. Tidak, saya pikir karena mereka tuh kalau saya baca puisinya Khalil Gibran, ya anakmu itu adalah bukan anakmu, jadi bukan milikmu. Jadi dia itu adalah putra sang maha kuasa gitu. Nah, kita yang Yang saya pengen mengarahkan. tahu tuh, yang saya pengen tahu tuh justru gini, Prof. Melanie. Saya kalau panggil Melon soalnya. Ya, Melon aja kenapa lebih kok? enak kayaknya. Iya, biar yang denger tahu ini Prof gitu loh, Prof beneran gitu. Oke. Nah, apa namanya? Kenapa kok saya amazed gitu ya, artinya kenapa kok larinya ke akademisi gitu? Tidak seperti teman-teman yang oke, dokter gigi, tapi pengusaha dong gitu, pengusaha klinik gigi yang klinik yang mewah dan sebagainya gitu. Kenapa nggak ke sana? Tapi justru you give yourself untuk students gitu ya, untuk teman-teman muda ini, apa yang menjadi passion untuk giving yourself gitu kepada students? Sebenarnya kalau kita lihat kurva umur itu yang disampaikan oleh Mbak Wibi itu betul sekali. Saya juga mengalami seperti itu, ingin mempunyai klinik yang besar karena pada saat itu saya sempat juga berpraktek di tempat klinik yang cukup terkenal, yang pasiennya banyak dan mahal dan bla 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 gitu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu kepuasan kita dalam melayani sama kita mendidik seorang generasi bangsa yang untuk menjadi seseorang nantinya yang berguna di masyarakatnya, yang tempat dia nanti akan terjun, itu ada kebanggaan tersendiri. Apalagi mereka setelah, kayak saya ngajar sudah 30 sekian tahun ya, sudah dari tahun 85 sampai sekarang, itu mereka tuh masih ingat dengan saya, dia menceritakan dulu waktu saya ini. Buat saya itu ada suatu kebanggaan yang mengharukan, yang buat saya wow, jadi yang sedikit saya ilmu sedikit yang saya merasa sedikit lah ngasih ke mereka itu. Jadi belum pol gitu saya kasih. Karena saya itu kan di ilmu dasar, tapi saya juga seorang dokter gigi yang berpraktek, sehingga I know very well gitu bahwa ternyata untuk kita berpraktek di klinik itu, seorang dokter gigi kita harus mempunyai basic science yang benar-benar paripurna. Bagaimana kita bisa mendiagnosa, menganamnesa, melihat pasien datang, kemudian kita dari gerak jalannya, dari berbicaranya, kemudian komunikasinya seperti apa. Kita tuh kan bisa walaupun saya nggak basicnya dari komunikasi, tapi kita sudah bisa menilai ada sesuatu yang harus saya gali dari orang ini. Jadi itu yang sama juga dengan ke mahasiswa. Mahasiswa itu kan tidak semuanya itu mempunyai passing grade atau mempunyai grade yang tinggi, tapi ada yang cukup, tapi semangatnya tinggi. Nah itu yang saya bilang, bagaimana kita bisa menghasilkan raw material yang tidak terlalu baik, tapi menjadi baik daripada kita mendidik. Ini sebenarnya raw materialnya masuk baik-baik, tapi kita salah mendidiknya menjadi akhirnya di ujungnya tidak berguna. Berarti kan di situ soft skills harus dibangun kan? Ya, that's the prosesnya. Ternyata ada soft skill yang tidak masuk di situ. Nah, pertanyaan saya kepada Prof. Mel sekarang berikutnya adalah, apakah sebagai dosen pergigian, kan teknik gigi nih. Nah, kalau orang Jawa bilang untu gitu. Untu nih. Jadi, apakah seorang dosen itu, ini kita bicara mengenai soft skills ya, soft skills dan pendidikan dalam dunia pendidikan. Apakah seorang dosen itu juga perlu untuk bertanggung jawab terhadap soft skills mahasiswa ini? Bagaimana mereka bisa punya tadi spirit of learning yang tinggi, meskipun mungkin materinya, raw materialnya pas-pasan gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa, nah apakah Prof. Mel ini menempatkan diri sebagai pendidik yang juga merasa aku harus bertanggung jawab juga terhadap
pertumbuhan atau perkembangan soft skills dari mahasiswa gitu. Saya sangat bertanggung jawab di sini. Dan kami juga, saya rasa semua dosen di institusi manapun, kita itu mempunyai tanggung jawab untuk mendapatkan mahasiswa sebagai kita pembimbing akademiknya. Nah, sekarang itu pembimbing akademik itu secara berkala itu harus bertemu dengan mahasiswanya. Walaupun secara online, daring, tapi tetap komunikasi itu harus jalan. Jadi apabila ada masalah di awal, itu kan akan gampang kita mengetrace-nya. Jadi ada permasalahan di awal kita akan tahu gitu. Jadi nggak langsung kita melihat, wah nilainya jelek, kamu gimana sih, kamu nggak belajar, kamu ini segala macam itu enggak. Jadi coba, jadi kata-kata negatif itu saya berusaha untuk hilangkan. Nah, berarti harus belajar juga dong ya tentang psikologi dan komunikasi gitu ya. Karena begini, karena seringkali kalau yang saya lihat ya, tidak semua seperti Prof. Melani loh ya, dan teman-teman, nggak semuanya loh. Masih yang merasa bargaining position-nya itu di atas mahasiswa. Iya, padahal mahasiswa itu, nanti kalau Anda nggak setuju bisa bisa di counter ya. Padahal yang saya lihat dari saya juga termasuk orang pemasaran gitu ya, bahwa mahasiswa ini adalah segmen market utama dari sebuah university, dan dosen adalah fasilitatornya gitu ya. I do agree, totally 100% agree. Iya. Nah, itu saya melihat masih ada respon-respon dari dosen terhadap mahasiswa itu yang masih seperti yang mengganggu lah, merasa terganggu kalau diminta sesuatu oleh dan tidak mengajari kesantunan. Padahal dosen itu adalah role model dalam nanti mahasiswa itu bekerja. Betul ya? Jadi kalau saya boleh gimana? Jadi kalau saya tahun bersama ya. Iya, bersama. Jadi kalau saya bilang itu kan it's a matter of attitude ya. Iya. Nah, attitude itu adalah merupakan dongkrak atau pembawa kita untuk to fly very high. Jadi attitude is an altitude. Jadi how we can fly high because of our attitude. Jadi apabila kita attitude kita baik, maka altitude kita juga akan meningkat. Dengan sendirinya juga orang-orang akan melihat kita bahwa as a good person. Jadi ya mungkin Melani itu soal ilmu lah, pas-pasan lah segala macam gitu ya, gitu. Tapi mungkin cara approach-nya antara, jadi mungkin yang sama-sama nih saya dengan B dengan C, tapi saya mungkin secara ilmu tidak setinggi yang B yang C. Tapi mungkin di sana ngerasa gue kan pinter, gue kan ini. Nah itu attitude kembali lagi bahwa boleh kita menyatakan bahwa kita tahu sesuatu, tapi kita jangan menyatakan bahwa I'm better than her or him. Jadi bahwa kita itu adalah manusia yang berusaha semaksimal mungkin, tapi mungkin secara memori, secara mengemukakan komunikasinya lebih baik, dan jadi sehingga kesannya dia lebih pintar, ya kan? Nah itu yang menentukan altitude kita itu adalah attitude kita. Jadi kalau kita sama ya, mungkin Mbak Bibi sering mewawancara orang ya. Mungkin dari wawancara itu kita lihat dari 10 orang secara global kita lihat, oh ini IQ-nya tinggi sekali ini semua. Tapi ternyata attitude-nya tidak ada. Nah, walaupun IQ-nya tinggi nggak akan kita ambil dong untuk kita rekrut untuk perusahaan. Itu yang saya pikir kembali lagi bahwa kita harus mendidik, apalagi sebagai pelayan masyarakat nantinya. Dokter gigi itu adalah pelayan. Saya selalu tekankan bahwa kita itu adalah pelayan kesehatan. Apa sih arti pelayan? Pelayan itu artinya kita memberikan, bahwa masyarakat datang itu membutuhkan kita, berarti kita harus melayani dengan baik. Nah itu saya potong dulu ya. Apa yang Prof. Mel bilang ini sangat idealis ya, sangat idealistik dan betul sekali, nggak ada salahnya. Cuman saya dalam pengalaman masyarakat itu tidak seindah itu gitu. Termasuk saya sendiri pernah mengalami ketika saya mengalami suatu tindakan dan saya kesakitan, itu si dokter tidak berbuat apa-apa dan tidak berkata apa-apa gitu. Saya sampai heran. Dan dokter itu bukan dokter muda, dia sekitar 55 tahun. Bagaimana tidak menanyakan, atau begini, jadi di buku saya yang kedua, saya menulis buku lagi yang kedua ya,
yaitu soft skill solid, profesi melejit, itu adalah soft skills untuk sekitar 20 profesi, termasuk dokter. Termasuk dokter, perawat, dokter gigi juga. Iya betul. Nah, Itu itu di betul situ sekali. gini, itu di situ gini, Prof Mel. Saya tuh sampai begini, apakah tidak ada upaya? Nah, ini kita kan bicara tentang spirit of learning gitu ya. Ya, Apakah mereka-mereka ini sudah merasa cukup hanya dengan apa namanya pendidikan dokter saja? Saya jago nih dalam hal ini, ya. iya, Jadi udah pasti mereka akan datang ke saya. iya, Tapi ketika saya kesakitan dan kemudian tidak ada kata apapun, tidak ada sentuhan yang pantas apapun, itu sakit loh ya, sakit bener fisik. betul. Pastilah kalau gigi pasti Nah, sakit. iya. Jadi artinya eh, ada kesombongan dalam tanda kutip kesombongan untuk harus apa ya relearn gitu loh, Iya, harus back to learning gitu. iya, iya. Gimana Mungkin tuh? kalau saya lihat ya Mbak Baby ini Mm-mm. masalah apa ya empati ya, kembali lagi bahwa bagaimana kita kalau duduk pada pada posisi terbalik, saya yang duduk di situ, saya yang dalam keadaan kesakitan, terus saya Mm. akan mengalami hal seperti itu. Kita kembalikan lagi, berarti memang dia secara kalau saya lihat bukan ini ya, saya bukan judgmental dan lain bukan, tapi secara uh, apa ya, kalau kita katakan neurosciences itu berarti dia secara dari kecil atau dari apa previous pengalamannya itu bahwa Iya, iya. bahwa seperti itu ya, you have to hold it by yourself. Ya kan, Hmm. bahwa ini bukan urusan saya ngobatin yang Hmm. lain, padahal kalau dari bidang kesehatan sakit itu adalah yang harus kita obati kan. Iya, Nah iya, iya, kembali lagi iya. bahwa sakit dan pengobatan kita semua itu adalah kembali lagi memang bukan kita yang menyembuhkan, kita tuh hanya pelayan Iya, semata-mata, yang menyembuhkan tuh hanya Allah Subhanahu Wa Taala ya. iya. Jadi kembali lagi bahwa harus ada memang semacam, jadi kalau saya lihat bangun pelatihan-pelatihan untuk seorang tenaga medis itu kadang-kadang ada hands on ini, hands on itu, dengan ilmu ini, ilmu itu, alat khusus segala macam, tapi lupa mengenai soft skill ini. Jadi Iya, saya pikir iya, kalau saya iya. diajak membahas berapa kali, saya kemudian ada lagi membahas lagi juga mengenai, saya malah lebih senang ke arah ini, karena kalau kita ajak masyarakat bicara mengenai ilmu, Hmm. mereka I don't know anything, lu ngomong Iya, apa sih? Kayaknya bahasa iya. bulan gue nggak ngerti kayak gitu. Pokoknya Jadi gue datang ke tempat praktek lu aja deh. pokoknya gue pengen gigi gue sembuh, udah gitu aja, dan gue bisa ketawa lagi, gue bisa makan Iya, dengan enak lagi, udah itu aja kan. iya, Sebenarnya prinsipnya very simple ya kan. I can iya, smile, I can iya, talk, I can walk, I can iya, do many things with iya, a good health kan, dengan rongga mulut kita yang bersih, rongga mulut kita yang wangi atau tidak ini bau dan segala macam, tidak ada bengkak, tidak ada abses, itu yang gitu. Jadi hal seperti itu harusnya bukan harusnya ya. Saya berharap sekali bahwa masyarakat itu lebih terpapar atau lebih memahami bahwa kalau bisa, apalagi pandemik begini, apalagi pandemik kan malah disarankan jangan ke dokter gigi dulu lah segala macam, kecuali kalau nggak iya. sakit banget. Tapi kalau saya sih menyarankan sekarang harus ke dokter gigi Iya. ya, kalau sakit Boleh apapun saya, harus ke dokter gigi. boleh saya balik kepada soft skills lagi ya, Prof Ya, ya. Jadi gini, soft skills itu adalah keterampilan-keterampilan yang menyangkut kekuatan diri ya, kekuatan ya, diri pribadi, yang menyangkut juga bagaimana kita di samping komunikasi, humility dan sebagainya, dan secara pribadi maupun sosial gitu ya. Jadi potensi, kekuatan atau kemampuan diri kita dalam menata diri, dalam memajukan diri secara pribadi maupun sosial. Tetapi yang kedua juga bahwa untuk mau memajukan dua hal itu, pribadi dan sosial, itu juga butuh diri, jadi butuh ya, kesadaran, ya ya, kesadaran. ya, Nah, kalau kita bicara, jadi personal awareness and social awareness kemudian menjadi personal management and social management, gitu kan ya. Nah, dalam hal social management ini, gitu ya, kan dokter ini kan ada di dalam atau bukan dokter aja deh, para ya Prof Mel ini sekarang akademisi ya yang merupakan pelayan profesional pendidikan dan profesional kesehatan. Dua-duanya adalah pelayan ya, ya, dua-duanya adalah melayani ya, seperti Prof Mel tadi bilang. Nah, itu kan butuh sekali kesadaran gitu ya, butuh sekali kesadaran. Nah, ya. soft skills ini kan
eh, membuat apa ya, membuat semuanya itu optimized ya. Betul. Optimized baik dari segi apapun, dari segi hard skill-nya bisa optimize dengan soft skills ya, karena soft skills kita kuat ya, kesadaran kita kuat, maka kita minat belajarnya pun juga sadar bahwa belajar itu penting ya. Tapi juga apa namanya, attitude kita terhadap manusia-manusia lain gitu. Jadi ya kan, jadi hard skill-nya naik, kemudian diri kita secara sosial pun juga secara attitude itu lebih baik, jadi optimized gitu. Nah, saya sangat-sangat menyayangkan orang-orang yang pintar gitu ya, yang pintar dalam hard skill, tetapi tidak diikuti atau dijejeri dengan soft skills gitu. Sehingga yang terjadi adalah tadi ada kesombongan, ada ketidakacuhan gitu ya, ada ketidakacuhan, ada tidak mau belajar. Jadi apa ya, tidak mau belajar lagi. Apa itu kayak gitu misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, aku pengen pengen Prof Mel ini pesan kepada nih kita-kita nih, adik-adik juga ya, para millennials dan juga ibu-ibu nih kita-kita nih gitu ya. Apa sih ruginya untuk belajar lagi gitu? Artinya apakah kita ingin hidup kita ini kosong gitu ya, doing nothing gitu ya, cuman kesana kemari, hahaha, tepuk tangan sana, tepuk tangan sini. Belanja, belanja. Nah, belanja sih kita suka ya kan, tapi maksudnya tidakkah kita ingin menjadi arti ya? Kita Iya, meninggalkan legacy betul. meskipun kecil, kita Iya. meninggalkan legacy kayak gitu. Nah, ayo dong, gimana menurut Prof Mel ini apa sih gitu loh? Apa sih makna dari kita ini menjadi pintar atau menjadi tahulah tentang sesuatu gitu loh? Ya. Mbak Bibi, sebenarnya kalau Hmm. kita mau katakan bahwa belajar itu rasanya di Al-Quran juga ada ya, bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat ya. Bahwa kita berhenti belajar kalau kita berhenti bernapas. Jadi Betul. jadi namanya belajar itu tetap belajar. Sama saja kayak kita menuangkan air, gelas yang kita biasa minum sebanyak 1 liter satu hari, minum 1 liter lah dalam 3 kali atau 4 kali minum. Nah, sementara wadah yang kita siapkan itu hanya wadah yang 100 mili. Nah, jadi bolak-balik ganti. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk bagaimana kita bisa menuangkan 1 liter itu ke dalam tubuh kita dalam waktu yang tepat itu untuk kita bisa menyerap. Jadi sama belajar itu juga nggak boleh nggak jeblok begitu semuanya. Kita guru juga nggak boleh. Saya tuh kan guru di biokimia. Dan biokimia itu tahu dong pasti Mas ini tahu ya Mas Sono, biokimia itu tebal sekali bukunya. Ya, Nah, ya. itu bagaimana caranya kita memilih untuk kita berikan ke mahasiswa S1, mahasiswa S2, kemudian untuk yang S3, kedalamannya itu sampai mana. Sama juga, dan saya terakhir ini adalah lebih ke arah bahan alam. Saya juga memberikan kuliah ke arah bahan alam. Nah, bahan alam itu juga bagaimana kita menyampaikan bahwa memang bahan alam itu baik, tapi juga harus tahu bahwa bahan alam itu ada efek samping dan lain. Semua yang ada di bumi ini sebenarnya disiapkan oleh Allah untuk kita konsumsi. Tapi ada cara konsumsi. Makanya orang Jawa tuh kan ada yang pakai jam sekian minumnya, harus inilah suhunya sekian. Nah, itu secara kesehatan ternyata sudah terbukti beberapa memang Cocok ya. cocok gitu. Jadi kita memberikan jumlah ilmu pengetahuan kepada mahasiswa itu harus cukup. Dalam arti kata dengan kita segini bukan bikin dia bingung tapi bikin jadi penasaran, sebenarnya apa sih? Nah, dia membuka, mencari tahu. Nah, sehingga dia akan bertanya pada kita. Sehingga pada waktu kita memberikan kuliah mereka akan bertanya, "Sekarang itu yang saya merasakan masih belum." Jadi setiap kita memberikan kuliah itu kesannya masih one way track. Jadi bagaimana caranya ya one way track itu bagaimana caranya two way track, karena kalau yang kelas besar memang agak sulit ya. Tapi saya tetap berharap bahwa kelas besar pun kayaknya di luar negeri dia dalam hall besar begitu bisa
raise Yeah. hand begitu kan. Saya bertanya ini, sorry Profesor, I want to ask you about ini. Jadi hal seperti itu yang akhirnya membuat kita pun sebagai dosen juga kita belajar. Ya Kenapa? kan? Pertanyaan saya, kenapa itu tidak terjadi? Why it can't happen in Indonesia? Apakah karena mereka takut? Apakah dosennya kurang memberi, kurang encourage ya? Kurang encourage? Karena menurut saya, sekali lagi, dosen itu adalah fasilitator, ya. Dosen harus bersedia memeraskan diri, ya, memeraskan diri untuk mahasiswa. Jadi it is soft skills gitu ya. Itu responsibility bahwa Anda menjawab benar, Anda menjawab salah, Anda menjawab kurang benar, Anda menjawab sedikit kurang benar. Itu ada cara-caranya dalam kita menyampaikan. Dan arti kata tidak mematahkan semangat dia untuk mencari lebih lanjut. Saya menjawab ini sebenarnya masih ada kurang. Cari tahu kan. Itu yang bagaimana kita mengajak dia itu untuk lebih aktif seperti itu. Itu yang saya lebih harapkan. Mungkin nggak tahu, itu banyak faktor ya. Apakah upbringingnya seperti apa? Kemudian karena memang di Indonesia itu masih ada gaya senioritas, sehingga bullying itu masih tinggi. Kemudian cara dosen bahwa I'm a teacher, I know better, I know more than you, gitu segala macam. Jadi padahal dia lupa sekarang sudah ada Mbah Google, mahasiswa bisa langsung pada saat itu saya baca gini. Kita harus siap. Jadi sebetulnya para dosen ya, guru maupun dosen, menurut Anda supaya mereka juga terus learning ya, supaya juga mereka keep on learning gitu ya. Supaya kenapa keep on learning? Karena setinggi apa mereka itu akan berpengaruh pada mahasiswa atau siswa, betul kan ya? Jadi bagaimana sikap bijak mereka, sikap komunikasi mereka, sikap apapun mereka, itu akan sangat berpengaruh kepada mahasiswa. Justru itu, harusnya justru mereka itulah yang harus keep on learning gitu ya, keep on learning. Nah, kita juga loh. Ya, kita jangan bicara tentang hanya mahasiswa ya, Prof. Melen ya. Ini yang sedang bergabung di kita ini, halo, ini banyak banget nih. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, halo semuanya. Ini Prof. Melani Sadono adalah Putri Remaja Indonesia tahun 1970. Sama Bu Baby. Kita sama-sama. Ini pokoknya makanya ya kalau mau lihat kilas balik, ini hasil-hasilnya Putri Remaja. Inilah Bu Baby dan Melani. Inilah nenek-nenek ini gitu ya. Lele-lele pokoknya kita gitu. Nah, kenapa saya undang Prof. Melani, teman-teman, sahabat? Karena ada yang namanya optimizing ya. For me, dia punya self-optimizing yang hebat gitu ya. Ingin selalu optimize, ingin selalu self-optimizing gitu ya. Ingin selalu ngotot untuk mencapai, harus mencapai, gitu. Nah, ayo dong Prof. Melani, mumpung kita ini berdua ini nenek-nenek Putri Remaja di sini, gimana supaya teman-teman kita ini juga bisa berproduksi, berkarya gitu. Jadi apa yang harus dibangunkan ya? Harus semangat belajar yang seperti apa dan kesadaran apa yang membuat teman-teman kita ini juga ingin self-optimizing. Jadi gini. Misalnya nih, kan kalau Prof. Melani adalah seorang profesional pendidikan. Saya juga, tapi saya dalam hal training ya. Nah, sekarang teman-teman ini bidangnya apa? Ya, kalau misalnya jagoan masak gitu ya, atau jagoan ngelukis. Kayak Nedita aja. Kan iya. Nah, itu hasil daripada mungkin guru-gurunya. Iya, dan itu puluhan juta loh ya, artinya bukan kaleng-kaleng, penghasilannya bukan kaleng-kaleng. Tapi kita bukan hanya cuma bicara tentang penghasilan, kita bicara tentang makna dari kehadiran, ya. The meaning of our presence gitu ya. Jadi makna dari kehadiran kita ini yang cuma mungkin sekitar 70 tahun, 80 tahun, terus habis itu goodbye gitu ya. Selamat tinggal dunia gitu kan. Nah, kita mau isi apa?
kalau kita tidak punya spirit of learning, maka ya kita pergi-pergi aja gitu. Ayo dong, komporing dong, Prof. Mel. Iya, betul. Komporing, please, teman-teman. Betul, betul. Saya terus terang begini, saya malah semakin dipanggil profesor, saya tuh semakin merasa bahwa, aduh, kalau saya dipanggil saat ini, apakah saya have I do more for many people with my professors ini. Jadi saya merasa masih aduh kecil banget deh saya bisa memberikan pada masyarakat dengan gelar saya. Jadi itu yang tidak saya harapkan. Jadi kalau saya dipanggil profesor, sebenarnya buat saya itu beban. Bahwa itu merupakan tanggung jawab karena Allah itu selalu menyampaikan di setiap ayat-ayatnya bahwa ilmu yang kita berikan itu harus kita kembalikan lagi ke bawah. Jadi kayak air mengalir, kayak air terjun begitu. Jadi harus kita terjunkan. Jadi nggak boleh kita sembunyikan. Malah itu yang teman-teman boleh loh mau bertanya apa ya? Teman-teman mau nanya apa boleh? Ini saya buka floor buat teman-teman. Ayo mau tanya apa ini? Mumpung ada Bu Prof nih di sini nih. Ini banyak banget nih. Bingung saya. Malam Mbak Hanina ya. Ini malam Prof. Salam kenal. Terus ada Mbak Popi. Ada komposer nih, ada komposer muda juga ikut. Nah, Rizky dari Minang, saya iya dari Minang. Sekarang Prof. Mel harus cerita. Harus cerita kepada kami. Apakah sebagai putra dari boleh dibilang keluarga yang mampu gitu, apakah juga dalam hidup nggak punya kesulitan-kesulitan yang harus Prof. Mel itu lalui gitu, biar ini generasi muda ini biar tahu nih bahwa bukan karena kemudian kita datang dari keluarga mampu atau tidak mampu, bahwa kesulitan itu tidak ada. Kesulitan tuh ada di dimanapun juga begitu ya. Nah, Prof. Mel ceritain deh bahwa Prof. Mel tuh bukannya mulus-mulus aja gitu, bahwa learning prosesnya tuh bukan mulus-mulus aja hidupnya. Betul. Nah, ini mungkin saya perlu ceritakan sekali ya bahwa saya sampai di sini ini pernah juga ya kayak mungkin teman-teman masuk sekolah negeri dan lain-lain. Saya itu mengalami bahwa saya itu tidak gagal ya pada saat itu, tapi saya berpikiran target saya adalah dokter gigi bukan institusinya. Nah, itu yang ya jadi bukan tempatnya, tapi where I learn, how I learn is kembali lagi kepada saya. Sejauh saya mau belajar, you are the actor ya. Jadi kita aktornya ya. Tadi juga Bali bilang bahwa I'm the actor sekarang. Jadi mau saya di negeri, mau saya di swasta, I am Melanie. So I have to fight for me gitu. Nah, walaupun sekarang sebagai dosen, saya I'm fight not only for me, tapi only for me and all my students. Nah, itu yang saya. Nah, pada saat itu karena saya tidak diterima, saya masuk ke swasta, ke Trisakti, I have to fight. Terus terang di sana ternyata fightingnya lebih besar, Mbak Bibi. Saya terus terang harus mengakui bahwa di sana majority-nya adalah keturunan. Jadi tahu kan orang keturunan pasti fighting spirit itu lebih besar. Saya berangkat topi. Saya belajar dari mereka. Mereka sering kalau saya ujian itu dapat 60, saya udah senang. Nanti dia bilang begini, "Nah, lo orang tuh paling cepat puas ya," katanya. Lama-lama sialan. Iya juga ya. Jadi itulah yang dari situ saya terpecut bahwa oke, lo bilang begitu. Nah, saya buktikan bahwa dalam waktu 5 tahun setengah, nggak sampai 5 tahun setengah, 5 tahun 3 bulan, saya selesai. Itu yang saya buktikan pada diri saya sendiri. Jadi, nah kemudian saya bisa, kemudian saya ingin mengajar, saya masuk ke dalam, kembali lagi ke alma mater saya gabung. Saya pikir di mana saja untuk kita mengabdi juga sama saja. Sampai sekarang buktinya di Trisakti saya bisa mendapatkan guru besar itu. Yang penting sejauh bahwa intention kita adalah untuk umat banyak. Jadi ini kita tuh adalah untuk umat banyak. Saya mau ingin menggarisbawahi intention, ya, intention, niat, ya. Jadi niat dan tekad kita itu adalah berbuat sesuatu
ya kan? Dalam hidup ini kita perlu berbuat sesuatu yang positif. Apakah itu jadi apapun lah, jadi apapun, ya, jadi apapun. Jadi kita tidak perlu teman-teman yang dimanapun ya, kita tidak perlu menjadi rendah diri karena oh itu kan Prof. Melani kan terang aja bapaknya oil company, terus dianya profesor, terus dia dokter gigi. Itu peran yang diberikan oleh Allah, ya kan? Peran dan jalan yang diberikan oleh Allah. Tapi kita punya peran lain, kita punya tempat lain, di mana kita juga bisa melakukan sesuatu. Nggak harus dokter gigi. Kayak saya bukan dokter apa-apa, meskipun suami saya dokter, tapi saya bukan dokter apa-apa. Tukang pijat aja bukan. Tukang pijat aja nggak bisa gitu ya. Tapi kira-kira kalau kita punya talent, kalau kita punya bakat, ya, kita setiap orang pasti diberi sesuatu ya, Prof. Mel ya, diberi sesuatu oleh Allah, ya. Nggak usah deh bakat, tangan, kaki, bisa jalan, bisa berpikir, tubuh saja sudah merupakan pemberian, di mana kita bisa melakukan sesuatu. Betul. Kita bisa melakukan sesuatu, ya. Misalnya, Prof. Mel setuju nggak, Prof. Mel? Kalau orang nggak punya ilmu terlalu tinggi, dia bisa punya hati yang tinggi, yaitu apa? Dia bisa misalnya membantu orang-orang tua yang lansia yang butuh pendamping, misalnya gitu ya, butuh ditemani, misalnya gitu ya. Jadi tidak perlu ilmu yang tinggi untuk kita bisa berbuat sesuatu yang mulia, yang baik. Betul. Setuju? Setuju sekali. Berarti intinya adalah kembali lagi ada bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, tapi dengan hati ketulusan. Jadi tidak melulu bahwa saya mau di sana supaya saya dapat upah gaji saya per jamnya 500.000 atau per jamnya berapa. Jadi bukan itu, bahwa nanti rezeki itu akan dengan sendirinya datang. Jadi makanya kalau kita mengambil ngukur ayah saya ini segala macam, Allah tuh sudah menjatahkan kita kok, rezeki kita masing-masing di tangan kita. Sekarang bagaimana caranya kita ngambil itu rezeki itu? Bagaimana caranya dengan jalan yang lurus, dengan jalan yang baik, dengan attitude yang baik, kemudian dengan value kita juga dalam kehidupan juga baik. Dan inilah yang akhirnya mengaltitude kita, menaikkan kita. Itu soft skills banget itu tadi semua jalan itu. Iya, ada tangga nih kan, ada tangga. Iya. Kan, untuk mencapai. Jadi kesabaran, tekad, passion, ya, life purpose, ya, life purpose segala macam ya. Itu semuanya. Jadi katakanlah kita hanya bisa bikin, bisa misalnya jahit masker misalnya, itu hard skill kita misalnya jahit masker. Tapi ketika Anda bisa membuat masker secara massal dan Anda berikan kepada katakanlah bencana, para korban bencana, maka itu sesuatu banget gitu ya. Seperti itu gitu ya. Kayak saya pribadi nggak punya ilmu yang terlalu tinggi selain dari bahasa-bahasa ya, tapi saya punya passionate, saya sangat passionate untuk membuat orang menyadari tentang soft skills gitu. Jadi ilmu Anda itu tergantung tangan Anda gitu. Artinya bahwa ilmu Anda itu akan jadi positif atau akan jadi negatif, ilmu apapun ya, ilmu apapun. Karena misalnya begini, ilmu kalau dijual dengan atau dilakukan dengan cara curang, mohon maaf itu sudah di luar kemuliaan, di luar keluhuran, di luar value gitu. Jadi ilmu apapun di tangan pemegangnya, betul ya, Prof. Melan ya? Betul sekali. Betul sekali. Apapun. Saya boleh menambahkan lagi nih, Mbak Feby, saya juga kebetulan di universitas masih ada di dalam naungan Dewan Guru Besar Trisakti. Nah, soal ini juga saya mengajak alumni muda ini juga bagaimana mengempower their self. Untuk sekarang ini kan tuntutan mereka pada 98 apa sih waktu itu kan? Hilangkan nepotisme, kolusi, nepotisme, korupsi. Nah, ini yang saya uber pada mereka. Sudah puaskah Anda dengan hasil 98? Kalau belum, fight for it, saya bilang. Fight for it dalam arti kata bahwa berarti pendidikan anti korupsi itu
perlu kita pahami di tingkat yang paling dasar, Iya. dari mungkin dari tingkat yang paling kecil kayak anak-anak gitu ya, curang Mm, gitu, mm, mau mm, selalu mau menang dan lain-lain. mm, Kemudian begitu tingkat lebih besar lagi, mungkin belanja sesuatu kembaliannya itu gimana gitu ya, dimainkan. mm, Nah, nanti mm. begitu kuliah ada lagi. Nah, ini Iya. hal-hal seperti level ini yang harus kita yang subconsciously kita tanamkan. Jadi sama aja Mm, kayak kita menanamkan sesuatu yang baik, yang mm. baik, hasilnya akan baik. Tapi Nah, segera kita dengarkan jelek, jelek, hasilnya jelek. Nah, karena soft skills itu bisa juga mulai ditanamkan sejak kecil, misalnya tadi tentang curang, bermain dengan jujur, bermain Ya, dengan apa namanya fair play gitu ya. ya, ya, Berarti ini para teman-teman kita yang bergabung di sini ya, ini banyak nenek-nenek juga mungkin ya, ada mahasiswa juga. Jadi artinya bahwa kalau kita sebagai orang tua pun juga sudah harus bisa memasukkan soft skills ini ya tentang ya, tadi itu keadilan, kejujuran, jangan mengambil seperti itu. Nanti setelah dewasa soft skills itu akan mereka tambah lagi, betul. misalnya dengan kemampuan komunikasi yang baik, tata Ya, kerama yang lebih banyak. Karena soft skills itu kan luas sekali dan kemudian bermacam-macam. Semakin kaya kita semakin kaya kita akan dengan soft skills, maka semakin kita bisa semakin punya brand yang bagus gitu ya sebagai person nih kita punya ya, personal ini jadi personal nyangkut branding. personal brand padahal tentang personal brand nanti masih tanggal 18 nanti Oke, tanggal nggak 18 sentuh-sentuh dulu. tapi kita Personal kita nggak sentuh-sentuh senggol-senggol dulu. boleh kita senggol-senggol boleh Senggol-senggol dulu, monggo, nanti kita monggo. punya nanti tanggal 18 kita punya tamu seorang CEO ya yang cowok nih cowok yang pernah belajar tentang personal brand di Personal branding. Amrik tentang di Amrik karena begini di buku saya yang kedua itu memang saya mengulas gitu tentang bagaimana hubungan antara profesi soft skills dan personal brand ya Ya, itu ya, automatically itu ya, ya, ya. they are connected Ya, gitu connected. Jadi memang dia harus connected. hati-hati soal personal branding ini harus hati-hati. Itu yang kita ajarkan ke mahasiswa itu jangan sampai kita menjadi seorang dokter kenal sebagai seorang dokter gigi yang X kah, yang Z kah, belum tentu baik kan. Itu yang kita harus hindari. Jadi bagaimana caranya ya attitude lagi kembali saya bilang. Yes, Ilmu yes. pengetahuan, jadi attitude itu nomor 1 saya bilang. Ilmu pengetahuan Mhm. itu malah nomor 2, nomor 3 saya bilang. Iya, Attitude itu sama jadi semacam kayak emotional quotient-nya juga harus iya. bisa Mhm. menghandle. Iya, Jadi kayak pasien iya, sakit, aduh segitu aja kok ngeluh sih gitu. iya, Jadi kan iya, kadang-kadang ada seperti itu yang iya, kita iya, iya, harus tekankan pada calon iya. dokter gigi dan sekarang juga sudah menjadi dokter gigi. Mereka harus tahu bahwa we are dealing with human being. Nah, Yes, it's a iya, God creature. Jadi iya, ciptaan Allah. Jadi kita mhm, benar-benar bahwa kita minta bahwa apa yang dia derita atau yang dia alami itu bisa melalui tangan saya jadi sembuh begitu saja. iya, iya. Artinya kita Jadi menjadi, bukan saya iya, yang menyembuhkan. iya, iya. Kita menjadi manfaat ya, menjadi manfaat ya, Iya, menjadi jalan, menjadi manfaat. Ya itu iya, tadi, alhamdulillah bahwa apa yang disebut oleh Prof. Mel tadi, misalnya seperti attitude, seperti komunikasi yang santun, yang elegan, yang penyayang, yang asertif tapi tidak keras, ya. Jadi iya, komunikasi kan ada macam-macam ya, ada berbagai macam komunikasi, kemudian bagaimana teamwork, ya, iya, bagaimana kesadaran bahwa sebetulnya pasien dan murid, saya juga punya murid ya, murid training saya ya, murid kelas-kelas saya. Mereka bukan objek saya, ya, not my objects ya. They are my business partner. Jadi mereka adalah my business partners atau kalau kita tidak mau sebut bisnis, companion. my activities partners. Artinya Iya, kita harus saling. Di sini ada kata saling yang iya. yang Saling kental membutuhkan gitu. lah ya, saling membutuhkan Yes, lah. yes, yes. Jadi tidak ada, maaf, sangat tidak setuju ketika di posisi-posisi posisi tertentu misalnya ke atasan bawahan segala macam itu ada bargaining position yang merasa lebih tinggi dan sebagainya. Iya, Saya juga mengajar sedikit-sedikit tentang manajemen.
Jadi seharusnya itu adalah yang paling penting adalah strong connection di antara mereka-mereka yang bersama itu. Apakah guru dengan murid, apakah mahasiswa dengan dosen, apakah kolega ya superior dengan inferior gitu. Jadi dengan subordinate gitu. Jadi yang penting itu ada apa? Kerjasama yang hasilnya itu optimized. Ya, kalau menurut saya begitu, Prof. Melanie. Jadi bahwa koneksi antara guru murid dan lain-lain atau kolega di kantor, atasan bawahan, itu yang penting menghasilkan optimasi, gitu. Menghasilkan suatu hal yang memang tujuannya apa, dan itu tujuan yang terbaik yang kita kejar, gitu. Seperti itu. Nah, kembali mungkin satu lagi tambahan yang paling penting adalah bagaimana kita mengajarkan atau bukan mengajarkan ya. Saya tuh lebih senang mengatakan mendidik ya, mendidik daripada mengajar ya. Jadi mendidik mengenai apa sih yang namanya integritas. Kemudian moral, jadi keberanian moral, kemudian mempunyai integritas. Itu yang apa ya, yang menjadikan orang itu benar-benar yang utuh sebagai manusia seutuhnya, karena dia mempunyai keberanian moral, dia mempunyai integritas yang tinggi, dan juga mempunyai ya itu tadi connectivity yang baik, komunikasi yang baik, dan juga attitude yang ini akan membungkus semuanya ini menjadi suatu branding seseorang A, B, C, D. Nah, itu jadi ada boleh dibilang bahwa personal brand itu bisa lahir ketika ada suatu hard skill yang unggul, plus soft skills yang unggul. Jadi ini kawin nih, ini itu cantik banget. Iya, hard skills yang unggul dan soft skills yang unggul, ini suami istri, ini Romi dan Yuli ini. Iya. Romi dan Yuli. Panti, ciame. Gitu. Kalau mungkin Prof. Melen berkenan untuk menggali lagi tentang soft skills, nanti akan ketemu bahwa value yang positif. Jadi soft skills to always talk about positive things, about positive matters. Gitu. Jadi maaf, bangsa korupsi itu udah anti soft skills, gitu. Korupsi itu sombong, pelit, kemudian jahat, tidak jujur, curang, itu sudah anti soft skills. Ya, memenangkan kelompoknya, menomorsatukan keluarganya dan lain-lain, itu yang sebenarnya, makanya saya bilang saya banyak belajar untuk saya ngajar mahasiswa saya ini. Halo. Coba ya, ini Bu Profesor Baby ini ya sudah hebat sekali. Jadi this is really build me stronger with this. Teman-teman, ini saya terima kasih sekali ada seorang profesor cantik, ya dosen Trisakti yang mau berkenan baca buku sederhana saya. Ya Allah. Saya itu paling suka membaca buku, apalagi karena teman-teman saya semua kemarin juga saya dapat dari Dr. Ella, anaknya putrinya almarhum Rosihan Anwar, itu juga. Oh iya, Mbak Ella. Iya, Mbak Ella. Itu bukunya keren banget. Jadi cuma kan tentang mata. Iya. Dia dokter mata kan? Dokter mata, betul. Saya bilang Mbak Ella, gila keren banget bagaimana runtun ceritanya waktu dia di Timur dan lain-lain. Saya suka sekali, saya suka banget. Jadi kalau dia pernah cerita juga pengalamannya dia. Ya, oke. Nah, ini tadi Prof. Melen terima kasih banyak udah cerita tentang terima buku. Kasih juga diundang. Sebentar, belum selesai. Maksudnya begini, ibu-ibu ya yang lagi nonton kami ini, atau adik-adik atau mas-mas atau bapak-bapak, menulislah gitu ya. Jadi Dokter Ella ini bukan menulis tentang penyakit mata, bukan tentang bidangnya, tapi tentang humanisme ya, tentang humanisme yang pernah dialami beliau gitu. Jadi artinya gini, please optimize, jadi dig. Jadi kalau saya dalam mengajar itu saya katakan galilah apa yang disukai, apa yang kira-kira menjadi kekuatan, maka itu cobalah. Jangan nggak bisa saya cuma sedikit bisanya. Semua itu mulai dari sedikit gitu ya. Semua itu mulai dari sedikit. Saya pun
memulai semua dari public speaking. Saya tahu bagaimana menjadi MC, bagaimana dulu saya bekerja menghadapi orang, melayani orang, bagaimana. Di TV ya, di SCTV loh Mbak Baby. Kenapa? Dulu kan di SCTV kan? Iya, RCTI, SCTV, TVRI Jakarta, ya. Itu saya pelajari. Jadi saya pelajari itu untuk nanti saya pengen membagikan ke orang gitu. Jadi saya dari dulu sudah pengen begitu ya. Jadi pengalaman apapun sehingga bisa saya tulis jadi modul. Jadi ayo bikin dong. Aku tunggu. Iya. Kalau public speaking itu harus kelas, nggak bisa buku. Karena you have to practice. You have to practice with your mouth. With your mouth, with your voice, brain, mouth, and heart. Ini facial expression ya, facial expression. Kalau public speaking, memang saya tidak bisa bikin buku karena you have to come to the class karena I have to train you gitu. Nah seperti itu. Jadi teman-teman saya kita berketemu malam ini dalam rangka mengompori ya, how to build spirit of learning. Gitu ya, spirit of learning. Teman-teman kita ini harus juga sama kuatnya seperti Prof. Mellon gitu loh. Gitu. Jadi teman-teman tadi Prof. Mellon bilang tentang menulis, maka yang bisa menulis, menulislah. Dan sekarang ini ilmu itu berceceran di YouTube. Ilmu itu berceceran di Google. Menulis, melukis, memasak, banyak sekali. Berasmara juga teknik-teknik itu kayak elektrik menjadi ini jadi paling tidak nggak perlu manggil tukang listrik. Nah, kayak gitu. Artinya tinggal ada 2 M nih, M mana yang kita pilih? M yang malas atau M yang mau? Gitu. Jadi ada M lagi, maju. Jadi kalau kita mau, kita maju. Tapi kalau kita malas, kita mundur. Gitu. Ya kan? Mati deh gitu. Setuju. 4M. 4M gitu ya. Soalnya kebiasaan ngajar di kelas jadi pakai singkatan-singkatan. Jadi begini, bukan ya terang aja Mbak Baby, Bu Baby, istrinya dokter, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena dia juga nggak ikut-ikut tentang apa yang saya kumpulkan. Ya saya kumpulkan mulai dari saya umur 17 tahun, saya mulai jadi MC. 21 tahun saya mulai di TVRI Jakarta, saya kumpulkan itu sedikit remah-remah, sedikit. Sama dengan Prof. Melani juga, mengumpulkan mulai dari S1 kan, ilmu gigi ya, pergigian itu mulai dari S1, lawannya pinter-pinter lagi, lawannya. Pinter-pinter. Saya yang paling pinter, enggak. Saya tuh ya middle lah gitu pokoknya. Iya maksudnya lawan Anda dulu, teman-teman Anda itu. Sayangnya so-so, jadi tapi saya fight begitu lama. Ada waktunya mereka kendor, saya Iya, nah itu. Jadi artinya lawannya hebat-hebat, tapi tetap ngumpulin kan. Nah, semua itu secara filosofi, nggak ada kita mengatakan terang aja. Tidak, kita berproses ya. Jadi teman-teman, kami semua di sini berproses, mulai dari kecil, mulai dari semua itu nggak ada tiba-tiba Prof. Melani jadi profesor, nggak ada itu, nggak ada. Mata rantainya begitu. Tapi tidak mengecilkan arti orang tua ya, bahwa mereka benar-benar sudah menjadikan seorang Melani yang. Jadi begini, saya tuh berdua kakak beradik, karakternya tuh beda sekali. Kalau saya orangnya outspoken, kalau kakak saya tuh yang lebih diem. Jadi saya itu langsung mengolah, kakak saya tuh pinter banget gitu. Jauh lah pinter dibandingkan saya. Kadang-kadang saya suka diledekin sama dia gitu. Jadi ya itulah, bahwa saya melihat bahwa bagaimana kedua orang tua saya bisa nge-treat 2 anak laki perempuan dengan cara yang berbeda, tapi kita menerimakan rasa sama. Nah, rasa itu sama. Jadi tidak rasa ada dia disayang mama tuh apa ke Mas Bini gini-gini, enggak. Bahwa ibu saya itu betul-betul equal gitu. Jadi boleh saya tahu profesi Bang Benny sekarang apa? Mas Bini udah pensiunan dari PT Caltex. Nah, dia yang ngikutin. Oke. Di oil ya, di oil. Oke. Ini waktunya tinggal 5 menit ya. Kita ngobrol begini nggak kerasa banget ya. Asik banget sih. Ini ada yang melambaikan tangan, tapi kok belum ada yang nggak mau nanya ya, atau saya nggak lihat ya.
Oke, ini gimana harapan-harapan Prof. Melen ini terhadap teman-teman kita, ya cewek maupun cowok ya, dalam menghadapi bahwa semua itu butuh proses ya, bahwa semua itu butuh proses, bahwa zaman sekarang ini kita wajib pintar ya, karena sekali lagi ilmu itu bergeletakan, berceceran di mana-mana ya. Iya, Jadi betul. nggak ada alasan untuk tidak menjadi pintar, bukan hanya tentang ilmu loh ya, bukan hanya tentang ilmu pengetahuan di kampus, bukan, tapi Bukan. ilmu apapun gitu. Ya, Gimana harapan Anda nih Prof. Melen? Oke, terima kasih. Mungkin sebagai penutup saja, Mbak, terima kasih sebelumnya Mbak Debbie bahwa saya sudah diberikan kesempatan yang begitu menurut saya sangat bermakna dalam kehidupan saya. Saya kembali lagi bahwa menyampaikan kepada seluruh yang sudah hadir di sini terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberikan inspirasi, dan kalau ada yang kurang tepat mungkin saya mohon maaf, tapi intinya adalah bahwa apapun kita manusia itu adalah sama di mata Tuhan, tapi akan usaha kita harus, kalau kita tahu jadi pertama kita harus tahu kelebihan kita dan kita tahu juga kekurangan kita. Sehingga kalau kita tahu kelebihan kita push di kelebihan kita. Di mana kita ada kekurangan itu kita tekan. Jadi ini yang harus kita, misalnya saya minderan atau apa, saya harus tekan. Nggak boleh. Saya harus bicara. Nah ini yang pertama itu rasa percaya diri itu. Kemudian tata cara sopan santun, attitude itu juga adalah wahid ya, nomor wahid dalam kita berinteraksi, bahwa kita adalah makhluk sosial, bukan yang sendiri di hutan rimba atau di tengah lautan ya, bahwa kita itu harus bersosial sehingga kita harus mempunyai tata cara. Kalau orang Minang bisa katakan bahwa di mana langi berpijak, disitulah kita mengikuti. Jadi kita kemanapun kita berada, kita harus mengikuti tata cara yang ada. Harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan. Jadi kalau saya boleh ambil bahwa sebenarnya tata cara attitude yang ada dari nenek moyang kita itu, maupun dari paling barat Indonesia sampai ke paling timur Indonesia, itu norma-normanya sudah baik. Hanya sekarang ada dekadensi tersebut. Nah kita harus kembalikan mozaik tadi yang terlepas tadi untuk menjadi satu. Segera kita kembalikan, ingatkan ada perlu attitude, kemudian bagaimana kita mengoptimalkan diri kita harus mempunyai integritas, yang penting semangat untuk kita terus maju, jangan mundur. Jadi sekali lagi bahwa bagaimana kita bisa flying very high adalah our attitude. Jadi attitude determine our altitude. Itu. Yes. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarain pada malam hari ini bisa menjadi sesuatu ya, bahwa everything is possible, everything is possible ya, everything is possible, dan we can do anything to be benefit ya, to be beneficial gitu ya, bahwa kita berguna, kita bisa menjadi kita bisa menjadi manfaat bagi orang banyak dengan cara apapun ya. Yang jelas kalau kita bicara tentang manfaat berarti positif ya, bukan negatif ya. Jadi kita yang bisa hadir, saya lupa boleh. Terakhir bahwa kita harus selalu bersyukur. Be grateful. Nah, cara mensyukuri itu adalah kita menggunakan semua kemampuan kita untuk kita berikan kepada. Nah, kita harus optimizing our talent, ourselves untuk kita bisa bagi kepada orang lain. Apakah cuma sekedar apapun lah gitu ya, apapun yang positif bisa kita berikan kepada orang lain, meskipun hanya sebuah persahabatan, misalnya senyum pun sudah memberikan suatu, membuat orang kita tersenyum. Aku dari tadi udah senyum terus loh. Aku juga kira kiki sendiri nih. Soalnya yang di interview dokter gigi, jadinya saya mau pamer gigi saya. Oh, gigi bagus. Bukan yang disakitin kan? Ya, yang penting oke, kalau dari Prof. Melen tadi pesannya seperti itu. Kalau dari saya, dari sisi soft skills adalah apapun profesi kita, jangan pernah merasa cukup
ya. Jadi we Ya. have to optimize ourselves ya, dari sisi hard skill maupun dari sisi soft skills. Ingat, hard skill dan soft skills adalah Romi and Yuli, adalah Romi dan Yuli. Ya, ini pasangan Yes. yang unseparable ya. Ya. Dan soft skills bisa membawa hard skills Anda setinggi apapun, seluas apapun, selebar apapun. Depends on you as the actor. Lihat nih sekarang, Prof. Melanie, coba. Contohnya itu aja. Alhamdulillah. Big gratitude. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Apapun, jadi tidak berarti bahwa hidup saya pernah gagal. Ada. Jadi Iya. We have to move forward. Tadi Iya. mau maju. Nah. Maju. Ya, yang penting M, maju ya, jangan M mundur ya. Jangan Yes. M malah ya, jangan. Oke, jadi saya sangat terbuka untuk teman-teman mau menghubungi saya, misalnya mau diskusi tentang apa yang ingin dilakukan, boleh ya, boleh. Saya akan berikan atau saya akan bagikan apa yang saya tahu. Jika teman-teman ingin berbuat sesuatu ya, sesuatu apapun itu, boleh menghubungi IG saya. Boleh juga menghubungi IG Prof. Melanie. Nanti bisa saling berbagi ide, misalnya. Saya kok pengen ini, punya ini, tapi bingung, misalnya gitu ya. Tapi bingung, misalnya. Ya udah pegangan sama kami aja ntar. Ya, kita harus saling aja deh. Pegangan sama kita, Tuhan aja. Ya benar. Kita kasih tali-talinya aja. Kita harus saling mendukung ya. Betul. Untuk berbuat kebaikan. Ya, kita harus bikin connectivity, bikin kolaborasi, bikin koordinasi. Ya. Terima kasih teman-teman. Prof. Melanie, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kata tindakan yang rasanya kalau waktu 1 jam tuh nggak cukup. Gitu ya. Rasanya masih ada lagi yang udah ngomongin ya. Harusnya 7 jam, karena kalau kita bicara hard skill, soft skill itu yang nonton tidur. Yang nonton tidur. Oke, sekali lagi Prof. Melanie, terima kasih. Salam buat Uda, salam buat anak-anak Anda. Iya, terima kasih. Dan teman-teman, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi, insya Allah tanggal 11 di Office ya, di Our Friday Soft Skills. Nanti yang datang psikolog ini ya, saya bocorin, nanti ada psikolog yang sangat cerdas ya, seorang konsultan yang sangat cerdas, luar biasa dan cantik juga ya. Yang saya undang pokoknya cantik-cantik deh. Cantik hatinya, cantik attitude-nya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Bye. Waalaikumsalam, terima kasih.